Bapak Ibu Dewan Hakim, kita panggil peserta finalis terakhir untuk golongan putri dengan nomor SQ 11. Peserta dengan nomor SQ 11 akan membawakan judul materi memperkuat spiritualitas menuju Indonesia Tangguh. Peserta dengan nomor SQ 11 dengan judul materi memperkuat spiritualitas menuju Indonesia Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah wa ja'ala Indonesia daulatan thayyibah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dunia, menjelaskan bahwa kekuatan spiritual berawal dari peniupan roh ketuhanan atau spirit ilahi, sehingga manusia menjadi makhluk yang unggul, unik dan menarik. Hadirin, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan alamnya, juga terkenal dengan kemajemukan dan keberagaman, sehingga diibaratkan sekeping tanah syurga yang Allah turunkan di atas permukaan bumi Nusantara ini. Sawah terhampar indah, gunung-gunung tinggi berpayungkan awan, hutan rimbun menyejukkan udara dan pemandangan, lautan terbentang luas-luas mata memandang, sampai Multatuli mengibaratkan bahwa Indonesia ibarat untayan Zamrud Katulistiwa. Masya Allah. Disinilah pentingnya kekuatan mental bagi masyarakat agar mampu mengelola keunggulan bangsa ini. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah keadaan masyarakat kita saat ini? Alhamdulillah, masih banyak masyarakat yang baik secara mental dan spiritual, sopan santun dan berbudi pekerti, baik hati, senang mengaji, berpakaian rapi sesuai syar'i, bercita-cita menjadi qori, jadi dai, jadi kiai, bahkan siap berjuang membela bangsa dan negara untuk menuju Indonesia tangguh dan sejahtera. Namun sayang hadirin, kita tidak bisa menutup mata begitu saja. Masih banyak generasi muda bangsa yang hancur secara mental dan spiritual. Hari demi hari etika tak lagi terjaga, salah dalam pergaulannya, belum terbuka mata hatinya, belum terdorong belajar agama, masih malas ibadahnya, belum siap membela bangsanya, tidak ada nasionalisme dalam dirinya, dan tak peduli dengan masa depan bangsa dan agama. Na'udzubillahi min zalik. Disinilah pentingnya pembinaan keimanan, ketakwaan dan bekal ilmu pengetahuan agar masyarakat mampu meneruskan perjuangan para pahlawan tercinta. Oleh karena itu, memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh adalah tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Wahai insan-insanan beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 9 halaman 369 menjelaskan bahwa lafaz furqana maksudnya adalah cahaya murni agar manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang berbahaya dan yang berguna. Dan menurut Dr. Muhammad Hasan Al-Hamshi, hidayatun wa nurun tufarriquna bihi bainal haq wal batil, petunjuk dan penerang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 9 halaman 2735 menjelaskan lafaz furqana maksudnya adalah cahaya murni agar manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang berbahaya dan yang berguna. Dan menurut Dr. Muhammad Hasan Al-Hamshi, Dr. Ibrahim Al-Hilali menjelaskan bahwa akidah disempurnakan oleh syariah, syariah diperkokoh oleh akidah, sedangkan antara syariah dan akidah diperkokoh oleh akhlak yang mulia. Jelaslah hadirin, bobroknya akhlak seseorang mencerminkan telah goyahnya akidah dan syariah. Kalau akidah dan syariahnya telah goyah, maka batas antara yang hak dan batil tidak akan nampak. Yang halal menjadi haram, yang jelas-jelas haram justru dihalalkan. Sehingga tidak mustahil akan muncul pedagang-pedagang yang curang, pengusaha-pengusaha yang semena-mena, politikus-politikus rakus, pejabat-pejabat yang jahat, masyarakat-masyarakat yang bejat, artis-artis yang mengumbar maksiat. Akibatnya akhlak bangsa akan semakin terlaknat. Sebab Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita kuatkan spiritual dengan menumbuhkan sikap pemberani, bermental terpuji dan berakhlak Qur'ani. Dan kelak jika menjadi pemimpin, tidak hanya pintar tapi juga benar. Pemimpin yang tidak hanya jago retorika, tetapi juga beriman dan bertakwa, serta seluruh komponen bangsa dan agama yang
yang baik dalam kesehariannya. Syauqi Beg, seorang sastrawan besar Mesir, dalam gubahan syairnya, Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu qabat akhlaquhum dhahabu. bangsa-bangsa akan maju, bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, bangsa-bangsa akan hancur tersungkur, rusak binasa jika tidak ditopang dengan akhlak yang mulia. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa ciri masyarakat yang kuat mental spiritualnya ialah yang tercermin dalam iman dan takwa yang berbentuk amal, mental, moral, dan kehidupan sehari-hari kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhsha alladhina law taraku bil khalfihim dhurriyyatan di'afan. Min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah jika di kemudian hari meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya, khawatir dengan nasib mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-wawu wawul atifah, wal lamu lamul amri, yakhsha fi'lul mudhari majzumun bilam. Istinbatnya, wal yakhsha adalah sigat amr atau perintah. Kaidah usul fiqh menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah merupakan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi saya, kita, saudara semua, untuk merasa takut akan meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi dalam keadaan lemah. Baik lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan tersebut telah tertanam dalam umat, maka yang lahir bukan sosok pelopor pembangunan, melainkan penghancur pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan virus pembangunan. Hadirin, ingatlah, Al-ghaslu la yata'amul asal. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan ia akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Oleh karena itu, mari kami mengajak kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Mari kita kuatkan spiritual, tebalkan mental, perbaiki akhlak dan moral, jadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal. Pandai-pandai bersosial, jangan brutal, jangan mudah kesal, karena itu menyebabkan diri kita menyesal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau hal tersebut telah kita lakukan,
maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa pertama, memperkuat spiritualitas umat adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Kedua, kekuatan spiritualitas umat tercermin dalam iman dan takwa yang berbentuk amal, mental, moral, dan kehidupan sosial kita. Ketiga, agar kekuatan mental spiritual masyarakat semakin kuat dan meningkat, maka yang harus dilakukan adalah dengan memberikan perhatian, pembinaan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta menyadari bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna jika dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Sebagai akhir dari syarahan ini, mari kita simak syair berikut. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman juga takwa, berhati mulia. Hadapi tantangan zaman dengan iman dan takwa, dengan amal mental, sosial dan juga moral. Dengan itu semua negara tangguh dan sejahtera.